Halo Sobat Geomat, selamat datang di Geopod, Geomatika Podcast. Sebelumnya apa kabar nih semuanya? Semoga sehat selalu ya. Oke, sebelumnya aku mau memperkenalkan apa sih Geopod itu. Geopod ini menjadi wadah bagi anggota HMTGM untuk membagikan cerita maupun pengalaman kalian. Jadi, jika kalian punya pengalaman atau cerita yang ingin dibagikan, bisa kalian berbagi di Geopod ini. Sebelumnya kenalin, aku Eka Mayang dari angkatan 2021. Di sini aku sebagai host untuk Geopod pada episode kali ini. Oke. Di sini aku mau ngobrol santai bersama dua narasumber hebat kita pada kali ini, yaitu ada Mas Risang dan juga Mas Akil. Mas Risang sendiri dari angkatan 2018 dan Mas Akil dari angkatan 2020. Oke. Halo Mas Risang, Mas Akil. Halo. Sebelumnya gimana nih kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Main gimana? Alhamdulillah. Untuk Mas Risang sendiri sekarang kesibukannya apa nih Mas? Ya, kesibukan pada umumnya angkatan 18 ya. TA. Apa tuh Mas selain TA kalau kita boleh tahu? Kalau selain TA sih nggak ada ya. Jadi untuk saat ini fokusnya cuma ke TA sih. Kalau untuk Mas Akil sendiri? Kalau aku beda ya kayak Mas Isang ya. Kalau Mas Isang kan lebih ke akademik gitu. Iya. Aku lebih ke membantu orang tua sih. Oh, membantu orang tua. Enggak. Tapi ada beberapa kegiatan organisasi yang harus aku ikutin sama juga beberapa perkuliahan yang nantinya kedepannya juga aku jalankan. Oh ya, ini kan kita belum kenalan nih ya secara dalamnya siapa Mas Risang itu dan siapa Mas Akil itu. Boleh dong dari Mas Akil dulu deh memperkenalkan diri kepada pendengar maupun penonton kita kali ini. Oke, kenalin aku Akil Masa, biasa dipanggil Akil. Aku dari angkatan 2020, mahasiswa program studi teknik informatika UPN Veteran Jakarta. Ya, selanjutnya dari Mas Risang, boleh memperkenalkan diri. Oke. Sebelumnya kenalin, namaku Risang Haryo Dewantoro, biasa dipanggil Risang. Asalku dari Sragen. Di sini aku sebagai mahasiswa Teknik Geomatika UPN Veteran Yogyakarta angkatan 2018. Oke, untuk pada podcast kali ini kita mau membahas tentang PKKBN online atau offline serta awal perkuliahan. Nah, boleh nih sebelumnya diceritain dulu dari Mas Risang deh. Kan dulu PKKBN-nya offline tuh. Gimana sih keseruannya selama PKKBN offline? Nah, di sini sebelum PKKBN mungkin lebih ke disclaimer dulu ya. Di sini kan mungkin teman-teman tahu sendiri kalau angkatan 2018 itu menjadi angkatan pertama ya. Yeah. Jadi waktu kita dulu PKK itu istilahnya itu nggak ada yang menaungi kating-katingnya, soalnya emang nggak ada kating kan. Yeah. Nah itu, jadi dulu itu waktu PKK itu kami angkatan 2018 itu dihandle oleh Aslab ilmu core tanah dari geologi. Itu. Nah, itu pun menghandlenya waktu PKK. Jadi setelah PKK itu dari teman-teman kan biasanya itu ada kaderisasi. Yeah. Nah, di sini itu kami nggak ada kaderisasi. Tapi tetap kalau misal kami ada apa-apa, maksudnya untuk berdiskusi perihal apa-apa, itu kebanyakan kami ke Aslab IUT dari geologi ataupun langsung meminta saran, masukan atau istilahnya bertanya kepada jurusan-jurusan lain. Gitu. Terus dari PKK kemarin itu kan emang dari Geomat belum memiliki acara sendiri maksudnya secara awal sampai akhir. Jadi dulu itu sekedar informasi, itu dulu kami itu sempat bergabung sama geologi dulu waktu PKK di jurusan. Itu di gedung FTM gitu kita bareng sama geologi, terus baru berpisah itu siangnya kita baru berpisah. Geomat punya acara sendiri yang waktu itu Geomat dipimpin oleh korproti oleh Pak almarhum Pak Joko Hartadi. Itu sih dulu sedikit cerita PKKBN dari 2018. Menurut Mas Risang sendiri nih, seru nggak sih PKKBN pertama tuh? Kalau dibilang seru. Kalau dibilang ada gak serunya apa enggak, tetap ada. Soalnya kan kami kan istilahnya itu bener-bener nyari tahu diri kami yang sebenarnya itu seperti apa. Soalnya kan kalau misal teman-teman di sini semua kan udah ada kakak tingkat ya. Yeah. Istilahnya itu yang bisa memberi informasi secara lebih jelas, memberikan apa itu masukan dan apa-apa itu secara lebih rinci dan lain-lain. Tapi kita itu bahasa surveinya itu babat alas. Istilahnya itu buka jalan. Yeah. Itu kita benar-benar nyari informasi sendiri, nyari apa-apa sendiri, langsung tanya ke jurusan-jurusan lain dan lain-lain. Jadi
Benar itu menjadi bagian seru gak serunya sih. Serunya ya kita memiliki istilahnya itu pengalaman yang mungkin teman-teman, mohon maaf ya teman-teman yang istilahnya nggak miliki, tapi nggak serunya itu ya effort yang kami keluarkan itu benar-benar banyak gitu loh. Gitu. Kan. Kalau dari Mas Akil sendiri nih, Mas Akil kan PKKBN-nya online ya Mas? Dari Ya daring. Itu gimana Mas keseruannya selama PKKBN? Boleh dong diceritain nih pada teman-teman. Oke, aku kayaknya harus mulai dari keseruan ya. Ya. Kalau keseruan sih sebenarnya hampir dibilang nggak ada ya. Oh. Karena itu benar-benar kita tuh ekspektasi waktu dari kita masuk mau perkuliahan, kita ekspektasinya wah kuliah nih, habis itu ketemu cutting, habis itu kenalan sama kakak tingkat, punya relasi banyak gitu kan. Ternyata waktu masuk dihantam sama pandemi. Nah, karena pandemi itulah ya akhirnya semua ekspektasi itu runtuh gitu loh. Waktu kita masuk, kita dikasih ya mungkin sama kayak Mayang ya. Jadi ada urutannya dari PKKBN Univ, PKKBN Fakultas, setelah itu dilanjutkan PKKBN jurusan. Nah, kalau di PKKBN Univ sendiri kan kita ada tuh namanya Serda kalau nggak salah Mas ya. Nah, Serda di PKKBN Fakultas pun ada juga nama Serda di PKKBN jurusan. Kita ketemu sama cutting meskipun melalui Zoom. Menurutku itu bukan sebagai suatu permasalahan berarti sih. Kita tetap bisa komunikasi dengan cutting-cutting yang lain, kita bisa sharing-sharing banyak informasi dari PKBN itu gitu. Kalau untuk tugas-tugasnya nih Mas, kan pasti di PKKBN itu ada lah ya sedikit tugas-tugas. Kalau dari Mas Risang dulu nih yang offline, tugasnya apa aja sih Mas? Kalau tugas dulu itu cuma ada di PKKBN Univ sama fakultas ya. Jurusan itu kan masih dihandle oleh Aslep IAIT Geologi, itu belum ada tugas waktu itu. Jadi untuk tugas dari PKK Univ sama sama fakultas itu kayaknya sama kayak teman-teman angkatan 2022. Jadi disuruh bikin buku, suruh kenalan sama teman-teman yang lain. Begitu pula di PKKBN di tingkat fakultas itu juga sama, bikin buku juga. Jadi istilahnya tugas-tugasnya ya itu aja sih sebenarnya. Kan emang ini dalam masa pengenalan juga kan. Itu. Mas Akil, gimana nih Mas? Oh, kalau tugas aku di PKKBN 2020 ya lebih banyak ke arah video sih. Kita banyak bikin videonya ya. Karena waktu itu benar-benar kita nggak bisa ketemu sama teman-teman dari luar Jogja gitu ya. Jadi mungkin panitia juga mengakalinya lewat tugas video. Nah, tugas yang pertama itu yang aku ingat di PKKBN Univ ya. Di PKKBN Univ kita diminta untuk membuat buku kayak Mas Wisam tadi. Cuman sistem diskusinya kami melalui Zoom meeting ataupun Google Meet gitu. Nah, kemudian tugas video yang kedua yang aku ingat itu ada penanaman pohon. Jadi kita diminta buat penanaman pohon di rumah, habis itu kita rekam, terus kita kumpulin ke serga masing-masing. Kalau yang PKKBN jurusan sebenarnya aku kurang ingat sih, tapi sepertinya diminta untuk merangkum kegiatan PKKBN itu gimana. Kayak dibuat isai gitu ya? Dibuat isai. Ya. Kan setelah PKKBN itu pasti terbitlah kuliah. Nah, Mas-mas sendiri kan gimana ya rasanya dari SMK maupun SMA terus tahu-tahu udah kuliah, gimana tuh? Apa sih rasanya? Aku nih? Ya, boleh dari Mas Akil dulu. Ya, kalau aku jelas ya, maksudnya ya siapa sih yang nggak pengen kuliah gitu kan? Kita masuk kuliah benar-benar ekspektasinya pengen punya relasi yang banyak, kita pengen punya teman yang banyak. Nah, waktu dari aku jujur dari SMK Geomatika ya. Jadi di SMK aku itu benar-benar sudah diajarkan lah dasarnya. Nah, waktu perkuliahan aku sih berharapnya bahwa di PKKBN itu udah mulai dikenalkan itu tentang geomatika, meskipun itu masih sebatas tipis-tipisnya aja gitu. Nah, terus waktu setelah perkuliahan itu aku bisa ambil nih yang lebih dari sekedar dasar selain di SMK gitu. Tapi aku boleh tanya nggak? Gimana? Nah, ini kan Mas Akil kan dari SMK ya, tapi rata-rata yang saya tahu nih, orang-orang yang istilahnya itu
masuk SMA itu kan juga banyak yang pengen langsung kerja. Tapi kenapa kok Mas Akil kepikiran buat lanjut kuliah? Ya gimana tuh Mas? Boleh tuh. Ya kan banyak kan teman-teman saya SMK itu langsung lanjut kerja. Soalnya kan emang prospek dari SMK kan memiliki potensi yang lebih besar untuk kerja daripada kuliah gitu kan. Iya, betul. Walaupun bisa masuk kuliah juga bisa. Benar. Tapi kan potensi kerjanya lebih besar daripada Iya. SMA Iya. gitu. Ya, aku jawab ya. Ya boleh, silakan. Ya, jadi waktu aku lulus dari SMK tuh sebenarnya emang aku nggak langsung kuliah, tapi aku sempat nyoba SBMPTN buat mencoba untuk berkuliah di intinya pokoknya jurusan geodesi atau geomatika dimanapun itu. Nah di tahun pertama aku lulus, aku masih belum diterima, belum berhasil istilahnya. Akhirnya aku memutuskan untuk kerja Mas. Nah karena waktu di pekerjaan aku lihat emang peluang kerja di lulusan SMK itu memang banyak. Cuman kalau misalnya kita memikirkan ke depannya, kita harus punya ijazah lebih nih. Oh, gitu. Mas. Oke. Jadi, aku memutuskan untuk berkuliah. Ya. Kalau Maya? Kalau aku sendiri dari Mas Risang dulu Oh, ya, Pak. dari Dari narasumbernya dulu deh. Mas Risang Oke. gimana nih? Kalau aku beda sama Akil ya, soalnya Iya. kan aku kan dari lulusan SMA di Sragen kan. Nah itu sebenarnya aku kepikiran untuk masuk ke jurusan dulu banget itu yang aku tahu itu geodesi namanya. Nah itu aku udah mulai kepikiran masuk geodesi itu udah dari SMP akhir itu aku udah kepikiran untuk mau masuk geodesi. Waktu SMA aku baru tahu kalau emang nama baru dari geodesi itu geomatika. Makanya nyari info-info terus dapatlah di UPN ini. Nah sebenarnya kan emang SMA kan kalau misal lanjut kerja kan emang istilahnya itu emang bisa, tapi kan lebih baik kan untuk lanjut ke kuliah ya. Iya. Makanya itu dari dulu itu emang pengennya kuliah dan kalau bisa sih di geodesi ataupun geomatika ini. Bentar. Maya belum jawab. Nah, Iya, Maya belum aku- jawab. Oke, dari aku dulu ya. Ya termasuk angkatan muda kan Maya. Kalau aku sendiri ya Mas, bedanya dari SMA terus ke kuliah itu sebenarnya hampir sama aja ya. Cuma bedanya di kuliah ini kan aku ngekos ya. Nah itu yang bedanya cuma di situ sih, kayak yang biasanya deket sama orang tua, terus sekarang jadi jauh. Gitu. Walaupun rumahnya cuma deket, cuma di Klaten, tapi kalau dipikir-pikir dilaju terus juga nggak akan kuat. Gitu. Kalau untuk matkulnya nih ya, jujur pertama kali aku masuk geomatika itu agak kepaksa. Ya secara dari SMA terus masuk ke sini juga karena rekomendasi. Jadi ya kurang enjoy lah awalnya. Ya awalnya ya. Sampai sekarang. Enggak, sampai sekarang enggak. Aku kesalahannya mungkin dari awal kayak nggak ada niatan untuk ikut kepanitiaan maupun organisasi. Jadi kayak pikirannya fokus di, sebenarnya nggak fokus juga sih. Kayak cuma kuliah kayaknya suntuk banget. Terus sampai kemarin waktu laporan akhir itu bener-bener kayak, wah kalau gini terus kayaknya bakalan stres deh gitu, nggak ada kegiatan lain. Terus akhirnya nyobalah ikut kepanitiaan, terus udah mulai enjoy lah di geomatika. Aku boleh nanya nggak? Nggak boleh ya? Apa? Boleh ya. Boleh. Kan Mayang sama Mas Isang ya, Iya. itu kan sama-sama dari SMA nih. Tapi dapat informasi tentang geodesi ataupun geomatika itu dari mana sih? Makanya kalau aku nih ya, kalau aku kan dapat informasi tentang geomatika itu sendiri kan dari teman-temanku dulu. Iya. Teman-teman udah ada yang udah tahu lah bidangnya geomatika ini. Nah kalau Mas Isang sama Mayang gimana? Siapa dulu nih Mas? Yaudah aku dulu aja. Iya. Dulu itu sedikit cerita ya, kalau nggak salah itu aku mulai tertarik itu waktu ada orang mikirku ada orang pakai kamera di samping jalan. Wih. Padahal itu kan bukan kamera. Makanya itu. Nah, itu kepikiran itu kok menurutku keren gitu. Kok seru gitu kan. Waktu aku kulik-kulik di internet dapat nih, oh ternyata itu jurusan geodesi ataupun geomatika. Makanya dari itu tertarik juga. Dan waktu SMA dulu juga ada kakak kelas yang masuk juga di jurusan geodesi geomatika. Banyak tanya-tanya, banyak diskusi juga. Akhirnya makin mantap untuk join ke sini. Iya. Ya sekarang dari aku ya Mas. Kalau aku sendiri geomatika itu jujur awalnya nggak tahu apa-apa, soalnya kan aku sendiri rekomendasi.
Terus kayak habis itu aku tanya lah, itu apa sih Bu geomatika itu, terus dijelasin geomatika tuh geodesi informatika gitu. Aku pikir tuh kayak banyak di informatikanya, ternyata denger-denger dari cutting, kan aku informatikanya belum tuh ya Mas, katanya informatikanya tuh malahan dikit gitu dibandingkan di geodesinya. Terus kata ayah juga, kebetulan ayah kan dari geologi. Nah terus geomatika itu nanti kebumian gitu. Nanti kalau misalnya nggak bisa lah tanya-tanya ke ayah. Kan dari situ jadi kayak oh ada yang backupin gitu. Terus jadi ya udah deh join gitu. Peluangnya juga gede kan, itu baru angkatan ke-4, baru angkatan ke-4. Apalagi itu posisi aku SNM, jadi nyari peluang juga. Jadi nggak tahu apa-apa sih. Gue nggak menyesal ya. Lanjut. Oke. Kalau untuk problemnya sendiri nih Mas, selama perkuliahan udah ngalamin problem apa aja sih? Dari siapa dulu nih? Mas Risang deh, boleh. Problem perkuliahan. Ya. Sebenarnya kalau dulu ya, terutama waktu offline dulu ya, itu menurutku itu nggak ada problem masalah perkuliahan sih. Soalnya gini, waktu apa itu namanya transisi dari SMA ke kuliah kan emang bener-bener beda kan feelsnya. Menurutku bener-bener beda. Yang notabene itu waktu SMA itu harus jam 7 nyampe sekolah, seragam harus sama, dan lain-lain sebagainya. Tapi di kuliah ini kan lebih fleksibel lah istilahnya. Istilahnya itu kita bisa ngatur jadwal sendiri, kita bisa nyari kelas sendiri. Istilahnya itu memang waktu itu bener-bener kita yang nge-handle gitu loh. Itu jadi menurutku malah lebih bermasalah pembelajaran waktu SMA daripada kuliah menurutku. Itu dulu sekedar info, dulu pernah itu saking aku pengennya itu ku kebut apa itu namanya pembelajaranku di perkuliahan itu, aku pernah waktu semester awal itu aku kuliah cuma Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu nggak ada kuliah. Itu emang jadwalnya aku kumpulin di Senin, Selasa, Rabu. Oh belum paketan? Apa? Belum paketan kah? Bisa. Waktu itu emang pinter-pinternya nyari kelas. Gitu. Dipadetin sama aku padetin. Oh Mas Akil nih. Kalau aku problem perkuliahan ya jelas yang pertama daring sih. Daring berbagai skalanya ya. Iya benar. Jadi mungkin karena terkait jaringan juga, waktu itu kebetulan kan aku sempat cerita kalau misalnya aku tadi kerja dulu sebelum ikut kuliah kan. Nah posisi waktu itu aku masih di luar Jogja, dimana posisinya itu masih ya di pelosok lah, nggak ada jaringan. Akhirnya ya mau gimana pun aku harus tetap kuliah kan, tapi karena keterbatasan sinyal itu jadinya ya nggak semua masuk materinya. Jadi problemnya itu sih dari sinyal. Problem yang kedua, menurutku kalau misalnya kuliah daring nggak semuanya orang bisa nangkep materi yang disampaikan oleh dosen. Nah, mungkin aku salah satunya ya. Aku nggak terlalu bisa nangkep apa yang dikatain sama dosen ketika perkuliahan daring. Aku lebih suka ketika perkuliahan itu dilaksanakan secara offline. Tapi ada senangnya sih kalau misalnya ketika UTS atau UAS gitu ya, kita bisa colong-colongan nih, gitu. Terus waktu kuliah bisa tidur. Jangan ngomong Mas. Matanya nih sama Mas Risang kan dari SMA tuh ya Mas. Nah untuk matkulnya sendiri tuh gimana setelah masuk kuliah? Kan pasti agak-agak asing ya sama materi-materinya. Kalau waktu awal kuliah sih menurutku nggak ada yang asing ya, soalnya kan banyak kan di awal-awal itu yang kayak ada matematika dasar lah, fisika dasar dan lain-lain. Istilahnya yang dasar-dasar materi dari geomat pun itu masih yang pengenalan kan. Kalau nggak salah PGG ya, waktu PGG. semester 1 pengenalan geodesi dan geomatika. Ya. Nah itu menurutku malah asik-asik aja sih, malah aku bisa mengenal geomat lebih dalam nih di situ. Jadi menurutku nggak ada masalah akan hal itu. Toh juga apa itu matkul-matkul yang lain juga kurang lebih sama kayak SMA. Gitu. Kalau untuk pertemanan sendiri nih Mas, aku mau tanya ke Mas Akil deh. Kan itu online ya Mas. Terus gimana Mas Akil buat kayak beradaptasi sama teman-teman, terus buat gampang kenalnya? Kan online. Oke. Online-nya dipertegas ya. Ya, jadi waktu perkuliahan online tuh emang posisi awal aku masih di luar Jogja. Setelah itu aku pikir, aduh ngapain juga, aku udah kuliah, lebih baik aku fokus kuliah aja. Akhirnya aku keluar, habis itu aku pulang ke Jogja. Nah
ketika aku udah di Jogja, sambil kita perkuliahan online, biasanya teman-teman angkatan 2020 tuh kita sering ngumpul nih, sering ngumpul, entah itu di kafe lah, entah itu di angkringan lah, ya pokoknya kita seringin ngumpul, kita bahas misalnya mau ada agenda apa nih ke depannya, kita mau adain misalnya ngecamp, yuk ngecamp, langsung gas gitu biasanya. Jadi kerennya angkatan 20 tuh di situ. Kalau Maya sendiri gimana? Kalau Mas Risang dulu deh. Ya udah. Kan offline tuh, pasti gampang kan? Gampang atau susah? Kalau buat Mas Risang sendiri nih, Kalau dari sudut pandangku sih lebih gampang dari yang online. Jelas mas, jelas. kumpul-kumpulnya gimana tuh Mas? Apalagi angkatan pertama tuh. Nah, waktu angkatan pertama itu kan istilahnya tuh kalau dari teman-teman kan ada inisiatornya ya. Kalau semisal dari cutting yang ngasih tugas lah, cutting yang ngebagi kelompok lah, kan otomatis mau nggak mau kan bakal kumpul. Iya. Nah, kalau dari teman-teman 2018 itu istilahnya tuh emang bener-bener ayolah kumpul pengen kenalan doang gitu loh. Nggak ada apa-apa, nggak ada istilahnya nggak ada tujuan apa. Istilahnya mau cuma pengen kumpul, lihat muka satu sama lain sama tahu nama satu sama lain dah itu toh. Oke. Sebelum PKK itu seingatku ya, itu angkatan 2018 itu udah sempat kumpul 2 kali. Itu pun nggak full tim, semua bisa join. Itu. Jadi istilahnya itu ya kita kumpul yang bisa ayo kumpul, ayo kenalan gitu aja. Ya, kalau yang nggak bisa, ya udah menyesuaikan aja. Ya soalnya kan dari kita kan istilahnya dulu kan nggak ada pressure ya. Ya nggak ada yang kewajiban harus ngerjain inilah, harus kumpul inilah gitu. Jadi sebenarnya tuh pressure tuh menurutku juga ada baik, ada buruknya juga sih. Kalau buruknya ya mungkin berlandaskan keterpaksaan ya. Iya. Tapi kan baiknya kan banyak di situ. Misal dari angkatan 20, 19 maupun 21 disuruh kumpul ngerjain ini. Oke lah, kalian terpaksa, tapi kan juga banyak sisi positif dari hal itu gitu loh. Mulai dari lebih dekat ke teman, lebih dekat ke istilahnya tuh cutting, lebih tahu antar individu satu sama lain. Itu kan bisa didapat dari kumpul-kumpul itu. Jadi banyakin nongkrong. Alhamdulillah banyak sih. Kamu udah satu gimana? Udah pernah anu belum? Apa? Makrab atau apa itu 21? Udah. Udah? Udah Gimana? pernah. Terakhir itu yang waktu Makata di Kaliurang. Kaliurang. Oh, Kaliurang. Kaliurang. Keren, keren. Sekarang tuh ya Mas. Kalau dari 21 sendiri 11-12 sih kayak dari angkatan 20. Tapi ke waktu kita dulu awal-awal masih yang sekitaran Jogja lah, yang masih bisa dijangkau. Kebetulan aku kan cuma Klaten, jadi kadang ikutan ngelaju lah dari Klaten. Itu waktu pertama itu belum ada barengan tuh, masih sendiri dari Klaten ke Jogja gitu. Cuma buat nongkrong, cuma buat apa ya, kenal temen, nanti jam 8 pulang ya udah balik lagi ke Klaten. Terus Jadi seneng lah ya, maksudnya kan seneng dong. apresiasi Iya. sih, apresiasi. Lumayan bisa pansos sama lumayan bisa pansos sama teman-teman SMA kayak ini loh temanku kuliah gitu. Masa nggak yang melulu dicapnya online gitu, cuma ngadep di laptop, cuma ketemu lewat via kaca gitu. Jadi ada yang bisa dibanggain. Iya bener. 21 juga sering ngajak kayak main-main gitu, ngecamp juga udah pernah di pantai. Udah sih sering banget 21 Mas kalau soal main-main mah. Mana kalau diajak tuh pada autogas gitu. Atau gas, keren. Terus kalau Mas Rizal sendiri sekarang ngontrak atau ngekos? Aku ngontrak sama teman-teman angkatan 18. Oke. Gimana tuh rasanya Mas? Jauh dari orang tua. Sebenarnya gimana ya? Berat Mau gitu ya, saya. enggak, aku mau bilang seneng kok enggak etis. Gitu loh. Sudah bebas gitu Mas. Oh, gitu kan. Kalau di rumah kan banyak kan istilahnya tuh kekangan-kekangan walaupun dalam arti yang positif gitu kan. Tapi kan kalau semisal kita masa ngekos atau ngontrak jauh dari rumah itu kan kita memiliki kebebasan sendiri. Jadi kita bisa istilahnya itu ngatur diri kita itu mau ke arah yang seperti apa, mau menjadi seperti yang bagaimana itu. Dan menurutku itu aku lebih seneng kayak gini sih istilahnya tuh ngontrak atau ngekos, soalnya kan bisa lebih mandiri juga perihal nyari apa-apa atau apa-apa itu nggak terlalu bergantung sama orang tua juga kan, walaupun tetap dibayarin. Iya. Gitu kan. Itu kan, tapi setidaknya itu ada sisi mandiri yang harus aku lakukan itu loh, perihal cari makan lah, perihal apalah nyuci dan lain-lain itu kan bisa sendiri. Dan menurutku itu mungkin dari teman-teman mungkin bisa nyoba ngontrak, mungkin lebih enak soalnya
Mas Akil mau ngontrak? Kalau aku kebetulan lebih sering numpang gitu. Oh numpang ya. Numpang ya. Menurutku malah enakan ngontrak Mas daripada ngekos. gitu. Soalnya kan ngontrak kan satu rumah dikuasai oleh suatu circle. Oh gitu. Iya, circle. Circle. Jadi rumahnya mau dihancurin, mau diapain, ya jangan dihancurin juga ya. Mau diapa-apain kan juga satu circle itu yang bertanggung jawab itu. Jadi lebih enak. Kalau kos kan banyak larangannya dari ibu kos, bapak kos, terus dari tetangga-tetangga lain lah. Jadi ada tanggung jawab untuk menjaga gitu. Itu kalau dikontrakan kalau mau teriak apa mau bagaimanapun kan udah los gitu. Soalnya kan orang-orangnya juga udah kenal semua kan. Oke. Mas Akil boleh kontrak. Oke. Untuk Mas Nisang kan udah jawab nih. Nah, sekarang Mas Akil. Tapi Mas Akil sendiri kan gak ngekos ya maupun ngontrak. Enggak nih. Ya gimana tuh PP-nya dari rumah ke kampus? Bener sih, bener itu. Aduh, soal pulang pergi ya itu Iya. kan kita harus tiap hari ke kampus, ngurus sana, ngurus ini lah. Nah, ya dari segi bensin sebenarnya kan dihitung-hitung juga bersama ya kayak ngekos ya. Nah, aku udah sempet nih coba ngomong ke bapak sama ibu mau ngekos gitu. Tapi dikiranya aku mau aneh-aneh nih. Jadi buat bapak sama ibu nih ya, kalau nonton mau izin gitu. Anaknya nggak neko-neko kok. Aman-aman. Terus gimana tuh Semoga Mas? aja. Iya. Semoga aja ya. Nggak Berarti mau. sampai saat ini nggak ada apa ya keinginan untuk ngekos? pengen banget. Pengen banget. Izinnya yang sulit. Isinya sulit. Betul, sulit. Tadi Mas Akil nggak anu kan apa? Kaliurang kan. Iya, rumah Kali sendiri orang. kali orang. Oh, jauh juga. Iya. nanti ngekos di KM 10. Sama aja dong. Gak ada kos itu. Sama kayak Mayang kan, rumahnya Klaten ngekosnya di Kalasan. Enggak Mas. Udah mas, kok tahu mas? Kok tahu kosnya? Enggak. Oke, untuk penutup nih Mas. Ya. Ada nggak tips atau pesan-pesan nih buat teman-teman mahasiswa baru maupun mahasiswa lama untuk menghadapi permasalahan-permasalahan kuliahnya? Untuk Mas Risang dulu, gimana? Oke, dari saya untuk teman-temanku mahasiswa tua ya, terutama ya. Para tetua-tetua tetap semangat untuk ngerjain TA dan skripsinya, jangan kendor. Yang udah lulus alhamdulillah, yang belum lulus jangan patah semangat. Soalnya saya juga belum lulus. Semoga segera menyusul yang Semoga lulus. segera menyusul. Amin. Amin. Untuk teman-temanku yang istilahnya itu angkatan muda, terutama angkatan 2022, 21, 20 dan 19, tetap semangat untuk istilahnya itu menjalani perkuliahan dan organisasi. Di sini aku mau menyampaikan istilahnya itu pandanganku pribadi aja ya. Itu kalau bisa sih ikuti organisasi sebanyak mungkin, terutama di himpunan ya. Iya. Itu, terutama di himpunan ya. Iya. Iya. Nah, itu soalnya memang sisi positif yang bisa kita ambil itu benar-benar banyak banget di himpunan ini, yang mulai membagi waktu lah, manajemen orang lah, dan lain-lain lah. Itu benar-benar terasa banget di himpunan, dan menurutku itu nggak ada istilahnya sisi negatif dari ikut himpunan ini gitu. Jadi dari teman-teman, terutama teman-teman angkatan 2022 ya, itu kelarin kadernya. Soalnya walaupun ketua kader kalian ngeselin, tapi setidaknya itu banyak sisi positif dari kader juga. Soalnya saya juga istilahnya itu memandang dari teman-teman yang istilahnya itu udah di kader dari angkatan 2019 itu emang banyak banget yang bisa diambil dari teman-teman. Dan jangan lupa setelah ikut kader, ikut himpunan. Ya. Awas aja. Ya, lanjut dari Mas Akil Aku gimana? ya. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu, Mas Isan juga ketua kader ya. Iya. Oke, jadi buat sama sih kayak Mas Isan tadi kan angkatan 2018 dan juga 2019 untuk 2018 dulu ya. Semangat mengerjakan tugas akhirnya, semoga yang belum lulus segera dipercepat gitu ya Mas ya. Amin. Supaya kita di bulan Oktober bisa meramaikan kelulusan. Amin, amin. Terus buat teman-teman kakak-kakak dari angkatan 2019, semoga bisa lebih semangat mengerjakan KP, tugas-tugas KP, laporan KP-nya. Terus juga buat teman-teman angkatan 2020, semangat menjalankan perkuliahan ya, meskipun belum kuliah aja udah kasih tugas gitu ya. Terus di semester akhir kan besok, semester akhir, di bulan terakhir sebelum semester 5 berakhir itu kan ada kemah kerja. Di semangat dipersiapkannya, semoga kemah kerjanya lebih lancar, Amin. kemah kerjanya lebih siap. Amin. Kemudian buat teman-teman 2021, 2022 dijaga kekompakannya, dijaga kekeluargaannya.
mungkin kalian akan bisa berjalan lebih cepat jika kalian berjalan sendirian, tapi jika kita berjalan bersama-sama, perjalanan itu akan terasa semakin lebih jauh. Gitu. Oke. Nah kan dari mas-mas yang ganteng-ganteng ini udah ngasih tips dan pesan-pesan buat semua sobat Geomat dari angkatan 18 maupun sampai angkatan 2022. Dan ini sebagai penutup untuk Geopod pada episode kali ini. Nantikan episode Geopod yang selanjutnya dengan narasumber yang kece-kece. Sebelumnya bisa nih kita akhiri dengan jargon ya Mas. Oke, dipimpin siapa nih? Mau Mas Risang maupun Ya, Mas Akil? anu lah. Hostnya. Hostnya, oke. Oke. Salam koordinat. Salam. Salam koordinat. Salam. Geomatika. Petakan dunia.